wasallam yang kita sama-sama menantikan syafaat Tuhan. Semoga kita termasuk umat dari Nabi yang diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita laksanakan halaqah ilmiah kali ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yang sedang berjalan yaitu muqaddimah. Yang kedua nanti kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Muara Sipi, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian sambutan, dilanjutkan dengan arahan wakil wali kota Batam sekaligus membuka halaqah dan kemudian doa. Untuk mempersiapkan kegiatan ini, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Muara Sipi kepada petugas di Persib. Hadirin kami mohon untuk bisa berdiri. Menyanyikan Mabes Ibu. Pada hadirin kesempatan duduk. Terus selanjutnya mari kita sama-sama melanjutkan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang akan disampaikan oleh
daripada masyarakat termuji sarjana pendidikan besar. Beliau adalah Imam Masjid Al-Muhajirin Negeri Kerana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. رسلا مبشرين ومنذرين
dan Kasiapkan Menko Kota Batam, yang kami hormati Ibu Kabak Kesbang Pol Kota Batam, yang kami hormati Bapak Kabak Kesbang, terkhusus sahabat kami penasihat pimpin Kota Batam, Ustaz Haji Ahmad Ridho Amir sebagai MHI, Sekretaris BMPQ Kota Batam, seluruh jajaran pengurus daerah pimpin Kota Batam, seluruh ormas Islam yang hadir pada majelis ini, ketua IPIN kecamatan dan seluruh peserta ilmiah yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang dimunculkan ke hadapan kita semua. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran membawa berita Islam junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir dalam kerangka mengikuti al-Qur'an bersama Al-Alim Al-Alam Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar mengangkat satu tema maka itu Ahlussunnah wal Jamaah baina Harakatul Islami Al-Mu'asyirah, posisi Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok gerakan Islam kontemporer. Al-Qur'an ilmiah kita kali ini yang pertama tentu adalah dalam rangka untuk membangun silaturahim, karena kebetulan kita kedatangan tamu beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhtar, beliau dari Tarim Yaman, yang insya Allah lingkungan saya persis 1 tahun yang lalu di tanggal yang sama 14 Muharram beliau berada di majelis ini. Jadi persis 1 tahun yang lalu beliau dalam rangka pelantikan IPIN Kota Batam hadir dalam pelantikan. Saya ngitung kalau hijriahnya persis 1 tahun, 14 Muharram. Alhamdulillah silaturahim itu tetap berjalan, dan jujur kami sampaikan kepada Pak Wakil, acara ini sangat mendadak. Persiapannya hanya 2 hari setengah. Dan ini adalah permintaan beliau. Beliau kebetulan di tengah dakwah di Kota Batam sudah berapa hari, tapi yang banyak adalah mau itu hasanah. Beliau ingin ada kajian yang lebih serius, memanfaatkan ilmu beliau, ingin mudzakarah, dan kita semua istifadah kepada beliau bersama para imam, para mubaligh, para dai, para tokoh ormas Islam. Kita bersama-sama tahu ada berbagai macam harokah-harokah baik di tingkat regional Indonesia, di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional, aneka ragam pergerakan-pergerakan Islam yang kadang-kadang di kalangan mubaligh, di kalangan imam masjid, di kalangan dai, kita menjadi kesulitan memilah dan memilih mana yang masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah, mana yang sudah menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara kita sebagai mubaligh, sebagai imam, sebagai dai menjadi figur sentral di masing-masing tempat tugas kita, yang kadang-kadang juga kemudian ditanyakan oleh umat menghadapi gerakan-gerakan yang beraneka ragam itu semestinya berbeda. Maka insya Allah nanti kita akan banyak istifadah ilmu kepada beliau dan dilanjutkan dengan mudzakarah atau berdiskusi. Silakan apa yang menjadi pertanyaan nanti kita tanyakan kepada beliau, dan alhamdulillah nanti materi akan menggunakan bahasa Arab, tapi tidak usah khawatir, ada mutarjimnya, ada terjemahannya, dan beliau sudah bisa sepotong-sepotong bahasanya, sudah mulai beliau bisa ya. Apa tadi bisa lah sih. Kalau tanya apa kabar, insya Allah belum. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat untuk kita semua, dan yang terakhir tentu kami sebagai pengurus daerah di Kota Batam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Batam yang telah memfasilitasi acara ini. Karena jujur saja sekali lagi mendadak, kami tidak memilih tempat yang lain,
biar karena kalau di sini sudah semuanya siap, tinggal masuk saja. Sekali lagi mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita mewujudkan visi Kota Batam sebagai bandar dunia madani. Di satu sisi Umar telah bekerja keras untuk membangun secara fisik, maka tugas kita para ulama, para imam, para mubalik untuk menguatkan, mengajarkan visi bandar dunia madani itu dalam bentuk sebagaimana kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Ini barangkali sambutan dari kami. Terima kasih. Jalan-jalan pergi berkemah singgahlah sejenak ke kota Penyengat. Kami ucapkan selamat mengikuti halal waktunya. Semoga acara ini bermanfaat untuk umat. Bila Tuhan pergi berkemah, janganlah lupa pergi ke pekan. Para imam haruslah tetap ramah. Semoga KPI tetap menjadi amanah. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, setahun yang lalu juga sudah ada di sini, dan karena intens komunikasi dengan kawan-kawan di sini sudah mulai, kata beliau, sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Juga yang saya banggakan sahabat saya Ketua Umum IPIP Bapak Kiai Lukman Rifai, Ketua Pembina ada Pak Ustadz itu, juga sahabat-sahabat kami dari pemerintah Kota Batam. Ini tiga nih kabarnya semua. Yang pertama Pak Samudin, salam Kabak Kesra Pemko Batam, yang kemudian digantikan oleh Ibu Riama. Silakan Ibu Riama. Bu Riama juga Kabak Kesra Pemko Batam, yang kemudian digantikan oleh Bapak Mahli. Silakan Pak Mahli. Salam. Cara duduknya pun betul. Kemudian Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, tak ada Ibu boleh ngomong. Seluruh jajaran pengurus Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam yang sangat-sangat saya banggakan. Pertama, sama sekali mari kita mempersembahkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil, dengan senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersalawat ke hadapan baginda Rasulullah, silaturahim kita pada setiap waktu dan kesempatan mudah-mudahan akan memberikan makna bagi daerah, akan memberikan arti bagi kita semua, khususnya bagi Kota Batam dan Provinsi ini serta Indonesia yang kita cintai. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, Pak Lukman. Yang pertama tentu saja kami mengucapkan selamat atas ikhtiar ilmiah yang akan dilakukan nanti, karena saya percaya halakah ilmiah yang nanti akan di keynote speak-nya dari Habib Abdullah mudah-mudahan akan memberikan pencerahan bagi kita semua, sehingga kita menjadi lebih paham di mana sebenarnya posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat biasa Pak Kiai di Batam mendadak tapi bagus sudah. 2,5 hari untuk ukuran 100-an orang itu sudah cukup lama. Biasa kita melaksanakan acara 2,5 jam untuk 200 orang. Ya bisa saja. Coba tangan untuk izin. Yang kedua, saya pikir hal yang perlu menjadi perenungan kita bersama, bahwa kita selalu terjebak dan larut pada sektarianisme, pada mazhab yang mengkotak-kotakkan
lalu membuat kita semakin tergila, membuat kita semakin kecil. Misal NU dipertentangkan dengan Muhammadiyah dan seolah-olah tidak ada hubungan di antara dua. Misal Sunni dan Syiah diperdebatkan, lalu seolah-olah tidak bersahabat berdua. Maka memang diperlukan jalan tengah terhadap pandangan dikotomis, pandangan yang mempertentangkan, yang senantiasa mempertentangkan satu dan lain. Saya pikir tidak akan pernah menjadi besar kalau kita terjebak pada pandangan-pandangan yang berbeda. 7,2 miliar penduduk bumi data 2016. Urutan 2 Muslim. Lalu diantaranya kita berseterutak sudah-sudah. Artinya halakah ilmiah ini, inilah urgensi untuk dilaksanakan. Nah, perdebatan pada basis sektarianisme ini, pada pengkotakan ini, saya pikir sudah tidak boleh lagi dibiarkan dan sudah diakhiri. Dan mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi titik penemu berbagai kutub yang katakanlah ekstrim kanan atau ekstrim kiri, mudah-mudahan bisa dilengkapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, kita berbahagia karena kegiatan-kegiatan keagamaan ini dari waktu ke waktu makin bergairah, makin baik dan terus berkesinambungan. Luar biasa. Ini yang diamanati dokumentasi mana nanti Mandari akan menggunakan bahasa Arab, tapi tidak usah khawatir ada tidur ya. Ustaz Jamal dan mana? dia sudah bisa sepotong-sepotong bahasanya sudah bisa. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah Zat yang maha menatap dari maha benar, sebagaimana yang telah Engkau saksikan, kami berkumpul di tempat ini bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Batam, bersama dengan Bapak-Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Badan, dan juga bersama dengan Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahbar, bersama para imam masjid. Ya Allah, tataplah kami dengan rahmat kasih sayang. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang-orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan kaum muslimin dan muslim. Ya Allah, berikan ridho-Mu, berkah dan rahmat kasih sayang-Mu atas segala yang kami alami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil ulama wal fudala wa habaibana al-'izza yang sangat kami hormati dan kami muliakan, seluruh para imamul masjid
dan musyawarah Kota Batam. Wafil muqaddimah pemateri pada halaqah ini yang saat ini beliau al-alim al-allamah ad-da'i ilallah al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muqtar atauallahu umrah fi sihhati wa afiyah wassalamah min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Sahabat kami yang mulia, beliau Kiai Haji Lukman Rifai, sarjana agama selaku Ketua Umum PB IBIM Kota Batam, juga beliau sahabat sekaligus guru kami yang mulia Kiai Haji Ridho Amir SAGMHI selaku Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat pengurus daerah IBIM Kota Batam, hadirin para peserta halaqah ilmiah dengan tema Makanatu Ahli Sunnah wal Jamaah Bainal Harakatil Islamiyah Al-Mu'asyirah, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, rahimahumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita bisa bermujalasah di majlis yang sangat mulia, majlis dalam rangka menambah wawasan pengetahuan kita tentang syariat agamanya Allah lewat halaqah ilmiah pada saat ini. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar digolongkan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hadirin peserta halaqah ilmiah yang kami hormati dan kami muliakan, 15 abad yang lalu beliau baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menubuahkan bahwa umat Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin Nasara ala 72 firqah wa satakkulluhum finnar. Semua kelompok umatku itu akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Qalu, sahabat bertanya, man hiya najiyah, siapa satu yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan beberapa redaksi. Rasul jawab dalam satu hadis, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis yang lain, ahlus sunnati wa jamaati. Dalam hadis yang lain, al jamaah. Dan masih banyak hadis yang menjelaskan tentang firqah-firqah dalam umat Islam. Rasul menjawab dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebab hadis inilah semua kelompok umat Islam mengklaim diri mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun mereka yang Islamnya hanya KTP, semua firqah-firqah, kelompok-kelompok gerakan-gerakan Islam mulai zaman salaf maupun zaman khalaf, atau lebih kerennya dengan zaman mu'asyirah, zaman modern atau zaman sekarang. Ini mungkin khotbah yang bisa saya sampaikan untuk mengawali halaqah ini pada saat ini. Untuk selanjutnya waktu kurang lebih 45 menit saya berikan kepada beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muqtar untuk menyampaikan materi. Setelah itu kita akan buka tanya jawab dengan beberapa session, tergantung kondisi, tergantung waktu sampai kita sepakati kapan selesainya. Mungkin itu kepada beliau
falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina wa 'alaikum bidin al-Islam allati hiya a'zamu ni'matin an'ama Allah biha 'alaina din al-Islam. Allah يحفظ علينا هذا الدين ويمتنا عليه بعد طول عمر في عافية وسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام رسول الرحمة، رسول أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا لمن صدق واتبع، ونذيرا لمن كذب وابتدع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار طريق الغياب مفتاح باب اليسار وعلى اله الاطهار. اما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang agung, yaitu umat Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga agama ini untuk kita dan memberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam, pembawa kabar gembira untuk siapapun yang beriman dan memberi peringatan kepada yang mendustakan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن في التفرق ضعف نهانا عن التفرقة وأمرنا بالاجتماع. ما هو القاسم المشترك الذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة أن يلتف حوله؟ هو حبل الله. وما هو حبل الله؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما جاء به. هذا هو حبل الله الموصل إلى الله، الموصل إلى رضاء الله، والذي عز الله به المسلمين. فمن ابتغى العزة في غير هذا الحبل فلا عز له، أذله الله. فلا عز لنا إلا بالتمسك بهذا الحبل. إذا تمسكنا به واعترضنا به أعز الله ديننا، أعز الله دولتنا، أعز الله وطننا وشعبنا بهذا الحبل. نحن قوم أعزنا الله بحبله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ابتغينا الفخر والعزة في غيره أذلنا الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan terpecah belah. Karena di dalam perpecahan disitulah letak kelemahan kita. Kita harus berusaha mencari titik persamaan di antara semua kelompok umat Islam. Titik persamaan kita semua kelompok umat Islam itu apa? Itulah yang disebut dengan hablullah, tali Allah. Apa tali Allah? Tali Allah yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang beliau bawa. Selama kita masih mau berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad, disitulah letak kekuatan umat Islam dan agama Islam. Begitu juga itulah yang menjadi penyebab kekuatan bangsa kita, negara kita. Tidak ada kekuatan Islam. Kalau kita mau mencari kekuatan Islam
dari selain apa yang diterangkan tadi, pasti kita akan terima. السنة والجماعة ننظر أول السنة سنة من؟ السنة سنة محمد. إذن من التزمها فقد التزم بالجماعة، والجماعة جماعة محمد. إذن هناك سنة والجماعة هو شيء واحد. السنة هي من التزم من الجماعة بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اعتقاد من شرع، هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه جماعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من خرج عنها قيل له أنت من أهل البدع والضلال، فلا مكانة لك في تدريس في معاهدنا، لا مكانة لك في الخطب في مساجدنا، لا مكانة لك. لماذا؟ لأن أهل البدع والفتن والضلال إذا دخلوا معاهدنا ومدارسنا ومساجدنا غيروا الفكر وأثاروا الفتن وأثاروا القلاقل. وقد رأينا في الزمن الماضي كثير من البلاد الإسلامية تغير حالها بسبب ماذا؟ بسبب التطرف الفكري. الله وجهه عندما كان أميرا للمؤمنين وبقى عليه الجماعة قال هم كفار، قال هم من الكفر فروا، لكن إخواننا بقوا علينا أضلهم الله على علم، يظنون نفسهم أنهم على الحق والصواب وهم على الخطأ والضلال. Orang yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam akidah, itulah yang disebut ahli bid'ah dan kelompok-kelompok sesat. Jadi kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah itu adalah siapapun yang akidahnya bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lantas sikap kita menghadapi mereka bagaimana? Kita tidak mencaci mereka, kita tidak melaknat mereka, kita meniru sikap Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada beberapa kelompok yang berusaha melawan beliau, punya pemahaman-pemahaman aneh yang sebelumnya tidak pernah ada dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman aneh ini, apakah mereka kafir? Oh enggak, mereka tidak kafir. Mereka adalah saudara-saudara kita yang melawan kita. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم الثقل لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترة أهل بيتي، وفي رواية أخرى كتاب الله وسنتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من ناواهم، لا يضرهم من عاداهم، لا يضرهم من كفرهم، لا يضرهم من حاربهم، بل مرادهم إظهار الحق وسلوك الحق وابتغاء الحق، ابتغاء مرضات الحق سبحانه وتعالى، ونصرة للحق الذي جاء به محمد وهو الإسلام. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, aku meninggalkan untuk kalian dua perkara. Yang kalau kalian berpegang pada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran. Yang kedua adalah keluargaku, ahlul baitku. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Dua hal ini tidak akan berpisah sampai akhirnya bertemu dengan Nabi kelak akhir kelakar. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, tidak akan henti-henti akan ada sekelompok umatku yang tetap berpegang teguh pada kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang yang memusuhi, orang yang mencaci atau mengkafir-kafirkan. Akan tetap mereka berusaha menyebarkan kebenaran untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW.
بإزالة هذا الفساد الذي هو سبب رئيسي في حصول البلاء والوباء والفيروس. هذا محبة للوطن، هذه حركات تنبئ عن محبة الوطن. إذ محبة الوطن ليس هو مراد رفع بنديرة يقول هذا يحب الوطن، لا، محبة الوطن فعل. قول مبروك الفعل، أي أنك تحب وطنك، ساهم في إزالة هذه الأوصاف. أنت مسؤول أولي في هذه البلاد. إذا لم تزل هذا الفساد الذي كان سببا في نزول الفيروس والوباء، أنت كذاب في محبة الوطن. أين محبة الوطن؟ تترك شوارعها فيها النجاسات الحسية والوساخات المعنوية والعياذ بالله. أي محبة لك أيها المسؤول لوطنك؟ لا محبة للوطن، إذ المحبة تبرهنها الأفعال التي تبرهن أنك حقيقة تحب الوطن. أما لفظ المحبة كل واحد يسأل عليه، لكن البرهان والدليل هو الذي يعصر. Tema kita pada siang hari ini adalah posisi Ahli Sunnah wal Jamaah di antara pergerakan Islam dan Islam. Dia pertama mengatakan pergerakan. Apakah ini sesuatu yang pergerakan Islam? Apakah ini merupakan sesuatu yang tercela atau terpuji? Istilah Arafah ini hanya sekedar istilah. Jadi yang penting kita tahu isinya, jangan tertipu oleh istilah. Yang penting kita lihat isinya seperti apa. Ada pergerakan Islam yang tercela, ada pergerakan Islam yang terpuji. Apa pergerakan Islam yang tercela? Yaitu pergerakan-pergerakan yang secara zahir mengaku memperjuangkan agama, tapi pada hakikatnya ingin meraih kekuasaan, ingin menuntut kekuasaan, ingin menguasai negara. Itu pergerakan yang tercela. Atau ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Ini pergerakan Islam yang tercela. Zahirnya membela agama, tapi hakikatnya mencari uang atau jabatan. Inilah yang tercela. Adapun pergerakan Islam yang terpuji adalah pergerakan yang dilakukan untuk betul-betul membela agama, tanpa agama dihina, dinistakan. Akhirnya ada sekelompok orang bergerak untuk mengembalikan keagungan Islam, tidak membiarkan Islam selalu dihina. Ini terpuji. Atau pergerakan-pergerakan yang melihat di suatu daerah, suatu negara misalnya ada sebab-sebab kerusakan, kemungkaran beredar ada di mana-mana. Itu yang menjadi sebab turunnya musibah, turunnya penyakit. Itu sebenarnya gempa bumi, tsunami, atau yang lain. Sebab-sebabnya kemungkaran yang dilakukan dan dibiarkan terang-terangan. Nah, kemudian ada sekelompok orang bergerak untuk menuntut agar supaya itu dihentikan, dihilangkan. Ini pergerakan yang terpuji. Dan inilah hakikat cinta negara. Ini hakikat hubul waton. Jadi cinta negara bukan hanya sekedar slogan-slogan, bukan hanya sekedar mengibarkan bendera, bukan. Cinta negara itu aksi, gerakan untuk bagaimana negara kita tentram, bebas dari penyakit. Apa penyebab penyakit? Apa penyebab musibah? Adalah sesuatu yang kotor yang merajalela ada di sekitar kita, baik kotoran zahir maupun kotoran batin. Sampah berserakan, air selokan meluber kemana-mana. Ini penyebab penyakit. Begitu juga kotoran batin, yaitu maksiat yang merajalela dan dibiarkan saja. Oleh karena itu kata beliau, kalau ada pejabat ngaku cinta negara harus menghilangkan kotoran zahir maupun batin. Kalau ada pejabat ngaku cinta negara, sampah berserakan nggak diurus, selokan airnya meluber kemana-mana nggak diurus, bohong kalau dia ngaku cinta negara atau cinta daerah. Atau ada pejabat, dia punya kekuasaan, melihat kemungkaran merajalela ada di daerahnya dibiarkan saja, bohong kalau ngaku cinta daerahnya. Omong kosong kalau dia mengaku cinta negara. Kalau dia cinta daerahnya, ingin memajukan daerahnya, ingin membebaskan daerahnya dari penyakit, hilangkan itu semuanya. Insya Allah akan segera dihilangkan oleh Allah penyakit-penyakit yang
العلماء الأساتذة يمثلهم أئمة المساجد، ما وظيفتهم وما موقفهم مع الحركات الإسلامية المذمومة. هناك قسمناهم إلى قسمين: موقفهم يعرفونهم طريقة الفرقة الناجية، يعلمونهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالعنف، فإن العنف ما دخل شيء إلا وشانه أي عيبه، ولا نزع من شيء إلا وشانه، واللين ما نزع من شيء إلا وشانه. العنف إذا دخل في الشيء شانه، واللين إذا دخل في الشيء زانه أي جعله جميل. فلهذا يتعين على كل واحد منا أن يبغض المعصية، لكن لا يتعين عليه بغض العاصي، بل يرحمه ويدعو له أن الله يهديه. هذا من الرحمة. تبغض الخطأ لكن لا ترحم المخطئ وتدعو له بالرجوع للصواب. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال: تأخذ بيده بالحق وترجعه بالحق، فذاك نصر له، لأنك أدركته من الوقوع في الظلم، والوقوع في الظلم وقوع في العقاب والعياذ بالله. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah para ulama, para ustaz, para imam masjid. Apa tugas orang-orang ulama, ustaz, para imam-imam masjid? Bagaimana sikap mereka menghadapi pergerakan-pergerakan Islam, tapi yang tercela? Karena tadi sudah dibagi, pergerakan Islam tidak semuanya tercela, ada yang terpuji. Ketika menghadapi pergerakan Islam yang tidak baik, yang tercela, ini sikap kita sebagaimana yang diajarkan Nabi, bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi kita hadapi mereka dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan kelembutan, dengan kelenturan, bukan dengan kekerasan. Karena apa? Kekerasan itu kalau kita pakai pasti akan merusak segalanya. Tapi kelembutan itu akan selalu menghiasi segala sesuatu yang dimasukinya. Karena itu tugas kita bukan hanya menghadapi pergerakan Islam, tapi menghadapi kemungkaran secara umum. Kita wajib benci kemungkaran, tapi bukan benci kepada orang yang melakukan kemungkaran. Kita benci kesalahan, kita benci maksiat, tapi kita tidak benci orang yang maksiat. Lantas bagaimana? Kita sayangi dia. Dengan cara apa? Kita berusaha menyadarkan dia, mengembalikan dia kepada jalan yang benar. Dengan aksi dan dengan doa, selalu doakan dia agar supaya diberi petunjuk oleh Allah kembali kepada jalan yang benar. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau terzalimi. Sahabat bingung, kalau menolong saudara yang terzalimi kita sudah tahu caranya, tapi menolong saudara yang zalim ini bagaimana? Kata Nabi, dengan berusaha mengembalikan dia kepada jalan yang benar, menghentikan kezalimannya.